Kompetensi 3, pengelolaan spare part. Terdapat 4 topik yang akan dibahas di kompetensi ini. Yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan spare part. Ordering ialah proses pemesanan barang atau spare part yang dibutuhkan untuk kelancaran proses maintenance. Proses ordering dimulai dari kebutuhan, verifikasi, order, kemudian approval, dan diakhiri dengan penyediaan supply. Untuk mengetahui alur proses permintaan part dan komponen berdasarkan instruksi kerja permintaan part dan komponen, silakan klik icon PDF berikut ini. Topik kedua adalah melakukan pengorderan spare part. Ordering ialah proses pemesanan barang atau spare part yang dibutuhkan untuk kelancaran proses maintenance. Proses ordering dimulai dari kebutuhan, verifikasi, order, kemudian approval, dan diakhiri dengan penyediaan supply. Untuk mengetahui alur proses permintaan part dan komponen berdasarkan instruksi kerja permintaan part dan komponen, silakan klik icon PDF berikut ini. Topik kedua adalah melakukan pengorderan spare part. Ada beberapa kategori order kebutuhan spare part, yaitu order for maintenance and repair, order for inspection and backlog, serta order for planned component replacement atau PCR. Untuk melihat informasinya, kliklah tiap kategori order pada layar. Order for maintenance and repair. Pengorderan harus menggunakan form MOL dan diisi dengan lengkap oleh mekanik. FM atau SPV mengetahui, memeriksa, dan menandatangani form MOL yang sudah diisi oleh mekanik, termasuk dokumen support yang diperlukan, technical instruction atau TI, claim warranty report atau CWR. MOL yang sudah ditandatangani FM atau SPV diserahkan kepada cost control. Cost control memverifikasi untuk memastikan antara lain part number, quantity, availability block stock, double order, dan lain-lain. Kemudian menandatangani MOL dan menyerahkan kepada admin untuk MOL yang lolos verifikasi dan melakukan reject untuk MOL yang tidak lolos verifikasi. Admin membuat maintenance order atau MO dan reservasi berdasarkan MOL. Cost control memeriksa kesesuaian antara MO dan reservasi dengan MOL. Section head melakukan validasi serta approval MO dan reservasi. Admin print dokumen untuk pengambilan part atau komponen. Order for inspection and backlog. Inspektur melakukan order parts atas hasil temuan inspeksi dengan menggunakan form MOL. FM atau SPV mengetahui, memeriksa, dan menandatangani form MOL yang sudah diisi oleh inspektur, termasuk dokumen support yang diperlukan, yaitu TI atau CWR. Inspektur melakukan MOR atau MOL berdasarkan dokumen inspeksi kepada admin. Admin melakukan registrasi, memisahkan antara MOR atau MOL dengan dokumen inspeksi dan menyerahkan MOL kepada cost control. Adanya informasi dari admin kepada CBM planner menyangkut hasil inspeksi yang berhubungan dengan CBM rating. Hasil inspeksi yang tidak memerlukan order part ditindaklanjuti oleh admin dengan pembuatan MO sesuai justifikasi inspektur dan kemudian melakukan filing sesuai nomor unit. Cost control memverifikasi MOL untuk memastikan antara lain part number, quantity, availability block stock, double order, dan lain-lain. Kemudian menandatangani MOL dan menyerahkan kepada admin untuk MOR atau MOL yang lolos verifikasi dan melakukan reject untuk MOL yang tidak lolos verifikasi. Admin membuat MO dan reservasi berdasarkan referensi MOL yang sudah diverifikasi. Admin menuliskan MO number pada form MOL dan menandatangani sebagai bukti bahwa MOL sudah diinput di SAP.
Cost Control melakukan approval MO di SAP. Planner atau admin infokan orderan atau MO atau reservasi untuk proses logistik. Admin melakukan filing form MOL ke dalam folder sesuai nomor unit. Order for PCR. MOL yang telah diverifikasi oleh Cost Control diserahkan kepada PCR Planner dan PCR Planner melakukan pengecekan kondisi dan history komponen secara sistem, umur, hour meter, serta data-data CBM. PCR Planner menyiapkan data support untuk kelengkapan orderan komponen, untuk proses klaim warranty dilengkapi dengan CWR dan TI. PCR Planner membuat notifikasi, MO, dan reservasi orderan komponen untuk proses klaim warranty orderan komponen sesuai subject warranty. Orderan yaitu MO dan reservasi diteruskan ke logistik untuk proses PR dan PO. Admin melakukan filing form MOL ke dalam folder sesuai nomor unit. Beberapa cara untuk melakukan ordering part diantaranya bisa menggunakan offline menggunakan part book maupun aplikasi bawaan dari produk unit. Contohnya antara lain, untuk Komatsu menggunakan Komatsu Part Book ataupun Lingwan, untuk Caterpillar menggunakan Part Book atau SIS, untuk Volvo menggunakan Impact dan sebagainya. Untuk melihat proses ordering part, silakan klik icon tanda tanya pada layar. Order part dengan memasukkan unit serial number, part description, dan quantity. Create MOL dengan memasukkan equipment number, header data, dan priority. Verifikasi dan validasi MOL dengan memverifikasi kebutuhan part, cek ketersediaan part dan cost, cek alternatif part, dan order by system. Selanjutnya, topik ketiga yang akan kita bahas adalah melakukan monitoring spare part. Monitoring order part dilakukan pada saat daily monitoring breakdown unit untuk men-tracking status pemenuhan kebutuhan spare part. Monitoring dilakukan oleh bagian plan planner dan logistik. Kliklah tiap bagian untuk melihat perannya. Plan Planner melakukan update Estimate Time Arrival atau ETA komponen atau parts. Logistik melakukan update Receive komponen atau parts kepada Plan Planner. Logistik menandai atau memberi tag Receive komponen atau parts sesuai dengan purchase order atau unit number. Topik terakhir dari kompetensi ini adalah melakukan pengembalian spare part. Berikut ini istilah-istilah dalam melakukan pengembalian barang atau spare part. Untuk mendengar definisinya, kliklah tiap istilah pada layar. Pengguna atau user adalah pihak yang mengajukan permintaan atas barang dan jasa karena kebutuhan pekerjaan. Barang baru atau unused material adalah barang yang sebelumnya telah diajukan pengadaannya oleh user, akan tetapi barang tersebut belum pernah digunakan oleh user dan masih dalam keadaan lengkap. Barang bekas atau used material adalah barang yang sebelumnya telah diajukan pengadaannya oleh user dan barang tersebut telah pernah digunakan oleh user untuk kebutuhan operasional. Barang bekas ini mencakup material bekas yang tidak dapat diperbaiki atau non-repairable items seperti material scrap down warranty, maupun material bekas yang dapat diperbaiki atau repairable items seperti damaged core component dan outside repair items. Material scrap adalah material bekas yang mengalami kerusakan secara fisik ataupun fungsinya dan tidak dapat diperbaiki kembali. Damaged core component adalah material bekas yang mengalami kerusakan dan akan dikembalikan ke vendor sesuai dengan kesepakatan pembelian yang dilakukan antara PT Buma dengan vendor terkait. Outside repair items adalah material bekas yang mengalami kerusakan fisik
ataupun penurunan fungsi yang masih dapat direkondisi di luar area job sites untuk dapat digunakan kembali. Goods Receipt atau GR adalah proses penerimaan barang oleh pihak WHD ataupun logistics via sistem, baik dari supplier, transporter, ataupun user, di mana pada saat yang bersamaan, fisik barang juga diserahkan untuk disimpan ke dalam gudang Buma. Goods Issue atau GI adalah proses pengeluaran barang oleh pihak Warehouse Department atau WHD ataupun Logistics via sistem, di mana pada saat yang bersamaan, fisik barang juga diserahkan ke user yang mengajukan permintaan atas barang tersebut. Block stock adalah parts yang dialokasikan untuk unit tertentu dengan merujuk pada reservasi yang masuk ke logistics. Good Receipt Return Delivery adalah proses pengembalian barang oleh pihak WHD ataupun logistics via sistem, di mana pada saat yang bersamaan fisik barang juga diserahkan ke vendor yang melakukan supply atas barang tersebut. Reversal Goods Issue adalah proses pengembalian barang via sistem oleh pihak WHD ataupun logistics, di mana pada saat yang bersamaan, fisik barang juga diserahkan oleh user ke logistics atau WHD. Invoice adalah dokumen penagihan yang berisi jenis dan kuantitas barang atau jasa, jumlah terutang yang harus dibayar oleh pihak pembeli karena jasa yang telah diterima dan atau barang yang telah dibeli. Nota retur adalah dokumen pajak yang dibuat dalam hal terjadi pengembalian atau retur barang kena pajak dari pembeli kepada penjual. Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan barang dan tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa. Buyback Program adalah program tahunan yang diadakan oleh vendor guna memberi kesempatan bagi Buma untuk menawarkan kembali inventory yang tidak dipakai kepada pihak vendor. Mari bermain, cocokkanlah istilah-istilah dalam melakukan pengembalian barang atau spare part berikut ini ke area yang sesuai dengan definisinya. Lalu klik tombol cek untuk memeriksa jawaban. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pengembalian material. Kliklah tiap bagian pada layar untuk mendengar. Semua barang baru dan bekas yang tidak digunakan maupun barang yang tergolong dalam log atau STD 006, spare part yang harus dikembalikan, wajib dikembalikan ke logistik paling lambat 3 kali 24 jam. Setiap kali pengembalian, user wajib mengisi dan menyertakan formulir pengembalian material atau FPM yang mencantumkan nama barang tersebut dilengkapi dengan part number, nama barang, nomor cost center atau MO atau nomor reservasi, jumlah barang yang dikembalikan, dan alasan pengembalian. Semua barang baru yang dilakukan proses pengembalian apabila sudah melewati masa periodical return, maka wajib diikutkan pada buyback program, berlaku untuk vendor tertentu. Syarat dilakukannya pengembalian material antara lain, komponen atau part kemasan utuh, spare part dalam kondisi baik, tidak korosi dan tidak rusak,
serta part number atau PN teridentifikasi dengan jelas. Dalam mengelola pengembalian material, warehouseman dan logistics superintendent memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kliklah untuk mengetahuinya. Warehouseman bertanggung jawab untuk memastikan barang yang dikembalikan tersebut sesuai dengan kualifikasi penerimaan untuk unused material maupun used material. Melakukan penerimaan barang atau goods receipt atau GR atas material yang dikembalikan dengan referensi nomor GI pada sistem aplikasi SAP berdasarkan FPM. Menyerahkan barang bekas berupa damage core yang dikembalikan user ke vendor paling lambat 3x24 jam dari tanggal penerimaan. Menyerahkan barang-barang bekas yang akan diklaim warantinya ke vendor untuk segera diproses sesuai SOP nomor MST/SOP 003 mengenai claim warranty. Melakukan pengeluaran atau goods issue atau GI terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengembalian jika barang yang dikembalikan berstatus block stock sesuai dengan SOP nomor log/SOP 013 mengenai pengelolaan inventory non-solar dan non-bahan peledak, serta SOP nomor log/SOP 014 mengenai pengelolaan block stock. Logistics Superintendent wajib melakukan review pengembalian material dalam laporan bulanan logs dan membahas hasil reviewnya dengan user superintendent secara rutin. Hal ini ditujukan untuk mengurangi frekuensi pengembalian material dikarenakan kesalahan dalam melakukan pemesanan atau pembelian barang. Kebijakan pemusnahan atau hibah komponen bekas non-unit non-limbah adalah sebagai berikut. Kliklah tiap bagian pada layar untuk mendengar penjelasan. Pemusnahan hanya diperkenankan untuk barang bekas yang tidak memiliki nilai jual dan tidak bersifat limbah.
yang sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis dari Log Superintendent, Project Manager, Logistics Manager, dan Material Management GM dalam proposal pengajuan hibah atau pemusnahan. Hibah barang bekas yang bernilai jual diperkenankan dengan catatan barang bekas tersebut tidak bisa dijual dan mendapat persetujuan hibah melalui proposal pengajuan hibah atau pemusnahan. PIC aset wajib melakukan penghapusan aset apabila barang bekas telah dihibahkan atau dimusnahkan atau dijual sesuai dengan ACC /SOP 008 mengenai manajemen aset. Inventory dan warehouse foreman wajib memastikan pelaksanaan pemusnahan barang bekas oleh pihak ketiga atau vendor sesuai dengan SHE/STD 030 mengenai sistem pembuangan barang bekas dan limbah. Terima kasih Anda telah menyelesaikan kompetensi ini. Silakan melanjutkan ke kompetensi 4, perencanaan penggantian komponen. Kebijakan pemusnahan atau hibah komponen bekas non-unit non-limbah adalah sebagai berikut. Kliklah tiap bagian pada layar untuk mendengar penjelasan. Inventory dan warehouse foreman wajib memastikan pelaksanaan pemusnahan barang bekas oleh pihak ketiga atau vendor sesuai dengan SHE/STD 030 mengenai sistem pembuangan barang bekas dan limbah. Pemusnahan hanya diperkenankan untuk barang bekas yang tidak memiliki nilai jual dan tidak bersifat limbah, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis dari Log Superintendent, Project Manager, Logistics Manager, dan Material Management GM dalam proposal pengajuan hibah atau pemusnahan. PIC aset wajib melakukan penghapusan aset apabila barang bekas telah dihibahkan atau dimusnahkan atau dijual sesuai dengan ACC /SOP 008 mengenai manajemen aset. Hibah barang bekas yang bernilai jual diperkenankan dengan catatan barang bekas tersebut tidak bisa dijual dan mendapat persetujuan hibah melalui proposal pengajuan hibah atau pemusnahan. Terima kasih Anda telah menyelesaikan kompetensi